Dan di dalam flare itu bukan hanya untuk kemeriahan, Betul. tapi di situ ada pesan yang ingin disampaikan. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Sahabat Wali, channel seputar Persebaya, channel kebanggaan arek Surabaya. Ojo lali yo rek, di subscribe, dinyalakno lambang loncenge. Salam satu nyali, Wali. Nah ini kalau Cacat sendiri kan terkenal nih di teman-teman supporter bahwasanya jadi teman-teman supporter ada banyak bilang itulah yang awali flare gitu loh, yang mengawali permainan kembang api. Nah, kenapa memiliki hobi yang apa ya, yang kalau seperti itu kan pasti beli toh. Iya. Nah, uangnya kan pasti ngeluarin. Pasti. Nah, kenapa nggak dibuat yang lain? Nah, kenapa gitu memiliki hobi menyalain flare gitu, kenapa? Kalau untuk flare ya, Iya, untuk flare sendiri. pertama flare itu tidak ada yang menyumbang. Pertama, itu murni dari uang kita sendiri. Orang-orang yang berpassion ultras, identitas mereka dengan Piroso. Dan di dalam flare itu bukan hanya untuk kemeriahan, Betul. tapi di situ ada pesan yang ingin disampaikan. Contoh, seperti hanya pada waktu kita berturut-turut 5 kali pertandingan Menang kekalahan itu ya. Kalah Persebaya terus, aja. ya. Persebaya menang kekalahan. dengan flare ini kita menyampaikan pesan yang berarti jangan sampai ada kekalahan lagi, Betul. karena totalitas kita harus diimbangi dengan prestasi. Iya. Seperti itu. Artinya bukan hanya sekedar apa ya namanya kemeriahan aja, tapi di Iya. sini ada Ada niat, pesan yang ada disampaikan. pesan yang disampaikan kepada para pemain dan manajemen khususnya bahwasanya saya sudah berjuang berkorban untuk Persebaya, Iya. tetapi yaitu dengan flare itu akhirnya menunjukkan protes kritikan. Iya. Ayolah kamu lebih baik lagi gitu loh, dari seperti itu. Oke teman-teman, jadi artinya kalau flare dinyalain itu bukan berarti membuat kegaduhan, hanya sekedar kemeriahan, tapi ada protes dan kritikan yang dituju gitu. Ada pesan yang Betul. disampaikan. Kalau misalkan tim kebanggaannya kalah terus kan ya juga nggak mungkin, daripada kita merusak fasilitas ya mending kita menyalain flare sebagai bukti bahwasanya ya ayo semangat, ayo bangkit Ayo gitu. berubah, Perlu berubah yang gitu. lebih baik. Kalau nyalain flare kan pasti kena denda itu. Iya. Nah, sama FIFA, PSSI juga kan pasti ada aturan bahwasanya setiap pertandingan berlaga dilarang menyalakan flare. Karena denda, akhirnya merugikan dong buat tim kebanggaan. Nah, itu gimana tanggapannya? Ya memang itu memang resiko. Ya, resiko yang harus diambil. Resiko karena orang-orang yang berpassion ultras untuk resiko seperti itu sudah tidak kami pikirkan. Yang penting bagaimana pesan yang kami sampaikan itu Bisa diterima. tersampaikan Iya, ke mereka. Benar. Jadi mereka tahu niat kami itu seperti apa, dan memang seperti halnya denda. Kalau untuk denda itu sebenarnya juga kami kurang terima, karena setiap pelanggaran yang sama, tapi kenapa kok di tim yang kami banggakan, yang kami idolakan ini kok dendanya berbeda gitu. Dan pembangkangan ini akan terus berlanjut hingga memang benar-benar Sesuai sepak bola ini murni, bersih ya. bersih, dan memang kompetisi yang tidak dibuat-buat. Seperti itu. Jadi intinya bahwasanya menyalain flare resiko yang harus ditanggung, tapi Iya. dilihat dari sisi lain, di sudut yang lain bahwasanya itu sebuah pembuktian dari supporter bahwasanya kami itu mencintai tim kebanggaan. Tidak mungkin supporter membiarkan tim kebanggaannya itu kalah terus-menerus, akhirnya menggunakan dengan flare itu tadi. Tapi kalau untuk misalkan timnya stabil, menang, Iya. imbang misalkan, tapi nggak mungkin dong menyalain Kami flare, nggak mungkin ya. pasti mempunyai alasan untuk sebuah aksi. Jadi tidak setiap berlaga harus nyalain flare kan? Iya, tidak juga seperti tidak itu. semena-mena Melakukan hal yang merugikan ya. tim. Betul. Kami pasti ada alasannya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, kalau untuk masalah flare, setiap
supporter manapun ini kayak untuk setiap supporter manapun pasti ada cara sendiri ya. Yang berpassion ultras. Ya, passion ultras khususnya juga pasti akan melakukan hal yang seperti itu untuk membagikan tim semangatnya. Atau juga kalau yang timnya menang juga yang senang kan juga banyak pihak gitu ya. Sedangkan ini Kak Caca, untuk banyak yang bertanya sejak kapan sih Caca bergabung, maksudnya menjadi seorang bonek gitu loh. Iya. Mencintai tim kebanggaan Persebaya khususnya itu sejak kapan? Saya sambil ngopi dulu. Iya. Gimana bisa ngopi? Oh iya. Ya, gimana dari awal mulanya jadi bonek? Sebelum kenal Persebaya itu saya lebih dulu mencintai AC Milan. Di situ saya mempelajari passion yang namanya dari tali itu ya? Iya, ultras. Jadi bukan hanya ikut-ikutan atau gaya-gayaan saja, tapi saya juga mendalami tentang passion ultras. Betul. Saya lebih suka disalahkan karena dari situ saya koreksi dan lebih memotivasi saya untuk lebih memahami apa namanya ultras. Dan dari situ saya pernah diajak pertama kali melihat langsung ke stadion itu kapan itu waktunya itu? Kira-kira? SD sama paman masih saya sekolah dasar ya? sekolah dasar kelas 3 kalau nggak salah, lupa. Itu langsung diajak Wedes ke Bojonegoro lawan Persibo waktu itu. Persibo? Iya. Udah lama sekali sih. Oh itu yang sempat yang rame itu dia? Oh ya? bukan Bukan itu ya? Sebelumnya itu ya berarti sebelumnya, ya? udah lama itu ya? Terus waktu itu saya mulai bergairah dan saya menemukan dunia yang saya cari selama ini, yaitu di supporter. Lalu saya memberanikan diri datang ke Gelora 10 November waktu itu, waktu SD kelas 3 mungkin tahun berapa ya, lupa. Itu di situ saya nggak pernah telat untuk mengawal tim kebanggaan saya. Dan itu sudah tanpa ikut lagi ya, maksudnya sendiri, berangkat sendiri berangkat sendiri, terus kadang sama pakai uang jajan ya. Iya. Modal dan nekat dulu ya. Iya, nekatnya karena kan orang tua khawatir di stadion takutnya ada apa-apa. Itu SD, tapi momen yang paling mengharukan waktu itu dan paling membahagiakan ya, waktu itu tim kebanggaan yang saya banggakan menang lawan Persija. Waktu final itu yang ditunda sampai jam 7 malam. Oh, masih di Tambak Sari berarti kan ya, Tambak Sari. Itu waktu itu hujan lebat. Terus saya masih lapangan sempat berenang air itu. SMP atau SD kurang tahu, lupa. Lalu ya alhamdulillah eksistensi saya semakin tinggi ya, semakin naik sampai sekarang, dan saya konsisten berpassion ultras. Karena saya ingin merealisasikan passion dari tim Milan ke Indonesia ya, bawa ke sini ke supporter Persebaya khususnya. Kalau untuk ini Kak, Caca suka duka ketika menjadi seorang bonek dari awal mulai sampai akhir itu, sampai sekarang lah, sampai ke depan nanti, suka duka yang dirasakan selama ini apa ya? Kalau suka itu suka dulu lebih banyak saudara ya, kenal seduluran tambah banyak gitu ya, teman-teman. Terus pesan dari salah satu inspirasi saya di dunia supporter, sekarang beliau sudah almarhum, itu selain mendukung Persebaya menjadi bonek, tujuannya untuk mencari saudara. Itu yang saya pegang teguh. Lalu menjalin seduluran, menambah teman. Lalu untuk saat ini kan banyak wanita sih yang di wanita. Jadi sukanya mungkin teman-teman sekarang lebih banyak teman-teman wanita. Iya. Jadi banyak inspirasi untuk datang ke stadion itu. Betul. Jadi ini ya ada apa ya, ada hiburan tersendiri gitu ya. Jadi lebih bersemangat untuk tim kebanggaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemain Tribun ingin menyampaikan subscribe channel konten yang bermanfaat, yang mengedukasi seperti Sahabat Wani, bukan konten-konten sampah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sahabat Wani yang selalu mengedukasi
kita semua. Salam satu nyali, Wani.